Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, insyaallah. Majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dan duduknya kita di salah satu rumah Allah ini akan menambah kebaikan bagi kita kelak di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena isya kita sholatnya maju, jadi mulainya maju, selesainya juga maju. Cepat mulainya, cepat selesainya. Setuju kan Bapak Ibu? Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن منكر صدقة وفي بدع أخي أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi derajat hadis ini adalah hadis sahih melalui sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saya tidak terjemahkan hadis ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham terjemahannya. Amin. Aminnya sudah apa belum? Hadisnya agak sedikit panjang. Jadi hadis ini diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW. Abu Dzar ini sahabat Nabi, orang yang kelima masuk Islam.
ketika saat di Mekah. Jadi kalau ditanya nanti orang yang kelima masuk Islam pada Bapak Ibu, maka jawabannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub ibni Junadah. Dia bukan orang Mekah, tapi dia tinggalnya di kampung sedikit agak jauh dari Mekah. Dia dari suku Ghifar namanya. Abu Dzar ini makanya namanya Abu Dzar Al-Ghifari, karena dia berasal dari suku Ghifar. Ada satu kampung yang agak sedikit jauh dari Mekah, dan kampung itu dihuni oleh orang-orang suku Ghifar. Dan suku Ghifar itu terkenal adalah suku penyamun, perampok. Jadi orang yang ditinggal di kampung itu kerjaannya rampok. Ya, kalau di sini namanya kampung begal. Kan ada kampung begal tuh. Di Lampung ada ya Pak kampung begal kan? Ya, di Karawang juga ada kalau nggak salah kampung begal. Ya, kalau ada motornya yang hilang coba cari di sana mungkin ada. Tapi jangan kalau masuknya satu-satu ke sana bisa hilang juga kita. Bisa nggak pulang kalau masuk satu orang sana. Kampung begal. Nah itu sama dengan kampungnya Ghifari itu. Karena orang kampung itu tinggalnya di situ semuanya orang-orang kerjanya merampok. Maka orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy Makkah itu kalau melewati mereka kalau berdagang ke negeri Syam pasti melewati kampung itu. Dan harus dan wajib membayar pajak jizyah. Kalau enggak aman mereka. Itu kampung Ghifar itu, orang-orang Ghifar itu begitu. Jadi sangat dikenal dan ditakuti oleh orang-orang Mekah, suku itu. Karena orang-orang terkenal dengan perampok semua. Ya, sadis-sadis gitu. Nah, cuman Ghifari ini, Abu Dzar ini dikisahkan bahwa beliau memang tinggal dan berasal dari suku itu, Ghifari itu. Cuman beliau tidak selalu ikut dalam melakukan perampokan itu. Jarang-jarang, walaupun pernah ikut tapi jarang-jarang. Nah, begitu dia mendengarkan kabar di Makkah itu ada seorang nabi diutus oleh Allah, dia penasaran. Akhirnya dia utus satu orang di antara kaum Ghifar itu ke Makkah untuk menyelidiki yang namanya Muhammad gitu. Ya, satu orang ini berangkat ke Mekah. Kalau tidak salah adiknya yang disuruh, kalau nggak salah. Adiknya Abu Dzar itu. Disuruh berangkat adiknya ke Mekah, diselidiki tentang orang Muhammad yang namanya Muhammad itu. Dan begitu sudah dapat tentang informasi itu, adiknya pulang lagi, ketemu dengan Abu Dzar, dia sampaikan, oh ya orangnya itu sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy dan orangnya sangat jujur, baik segala macam lah. Tambah penasaran dia. Akhirnya dia yang berangkat ke Mekah, ingin bertemu dengan Nabi SAW. Begitu ketemu dengan Nabi dan dia menyaksikan akhlaknya Nabi itu, orangnya luar biasa gitu, baiknya luar biasa, akhlaknya juga. Akhirnya dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Tapi ketika itu Nabi bertanya kepadanya, engkau dari mana? Kata Nabi, aku dari suku Ghifar. Dan Nabi juga tahu tentang suku Ghifar itu. Oh gitu kata Nabi SAW. Akhirnya dia berbaiat di hadapan Nabi dan makanya disebut orang yang kelima masuk Islam. Tapi kata Nabi, kalau setelah kamu masuk Islam, kalau bisa kamu balik lagi ke kampungmu, cobalah dakwahkan mereka di sana gitu. Tapi dia waktu itu nggak langsung pulang. Apa yang dilakukan olehnya? Begitu dia bersyahadat di hadapan Nabi, besoknya dia keliling kota Mekah. Dia umumkan bahwa dia sudah menjadi seorang muslim. Padahal waktu itu Nabi masih sembunyi-sembunyi, kan baru orang yang kelima dia masuk Islamnya. Dia umumkan. Akhirnya orang-orang Quraisy ketika itu marah kepada dia. Orang Makkah marah. Dia ditangkap, dia dipukulin sampai pingsan. Cuman yang menyelamatkan dia ketika itu pamannya Rasulullah, namanya Abbas. Jadi saudara dari bapaknya Nabi SAW. Anaknya dari Abdul Muthalib.
Jadi Abbas bin Abdul Muthalib. Itu yang menyelamatkan dia. Begitu orang-orang semuanya menggebuki dia, Abu Zar ini, Abbas datang ke situ. Dia katakan kepada orang-orang yang sedang memukuli dia, tahukah kalian siapa orang yang kalian pukul itu? Dia adalah salah seorang dari suku Ghifar. Gitu. Begitu mereka mendengarkan suku Ghifar itu, semuanya kabur ketakutan. Wah, ini bahaya nih, kata mereka. Sebelumnya mereka nggak tahu. Begitu disebutkan ini suku Ghifar, semuanya takut, semuanya pergi, semuanya meninggalkan, kabur semuanya karena takut, karena mendengarkan suku Ghifar itu. Bahaya nih, kata mereka. Kalau nanti pulang ke kampungnya, lalu orang-orang Ghifar datang ke sini, habis kita, kata mereka. Nah, paling tidak kalau kita lewat ke sana, ya mungkin habis kita, gitu, kata mereka. Kabur semua. Nah, itulah yang menyelamatkan dia. Ya, begitu dia siuman sampai kepada Nabi, makanya Nabi katakan, itulah sebabnya aku katakan kepada wahai Abu Zar, kalau bisa pulanglah, kata Nabi. Oh enggak, kata dia. Kalau perlu besok saya keliling lagi kota Mekah, saya umumin lagi, kata dia. Tuh, berani orangnya Abu Zar. Ya. Baik, itu sekilas tentang beliau. Beliau hijrah bersama Nabi ikut ke Madinah dan termasuk sahabat yang tidak punya rumah di Madinah karena hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya termasuk sahabat yang tinggal di masjid, itu Masjid Nabawi. Salah sahabat yang tinggal di masjid. Makanya namanya sahabat-sahabat yang tinggal di masjid itu namanya Ahlus Sufa. Dulu di Masjid Nabawi, di teras masjid mereka tinggalnya. Nah, pada saat itulah hadis ini, karena memang rumah Nabi berdekatan dengan masjid, kan rumah Nabi kan sebelahnya masjid tuh. Dulu kan masjid itu belum segede yang sekarang, Masjid Nabawi itu. Ya, belum segede yang sekarang. Kalau sekarang masjid itu rumah Nabi sudah di dalam masjid. Karena makamnya Rasulullah SAW itu kan dulu di rumahnya Nabi. Rasulullah SAW itu dimakamkan di kamarnya. Ya, dan bersama dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Ya, itu rumah Nabi dulu dan kamarnya Rasulullah. Makanya dari masjid ke rumahnya Nabi itu hanya 2 langkah sudah sampai ke masjid Nabi SAW. Makanya Nabi itu nggak pernah pakai motor ke masjid, cuma 2 langkah udah nyampe. Dan Nabi SAW kalau ke masjid nih Pak, Bapak Ibu, Nabi itu kalau mau sholat ke masjid tuh nggak pernah tahiyatul masjid. Cuma kalau ada keperluan masuk masjid baru Nabi tahiyatul masjid. Tapi kalau mau sholat fardu, sholat wajib ke masjid, Nabi nggak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena begitu Nabi sampai di pintu, itu Umi Maktum sudah qomat atau Bilal qomat. Gitu. Jadi kalau Nabi sudah sampai di pintu masjid masuk tuh langsung qomat, sholat fardu. Makanya Nabi itu tidak tahiyatul masjid kalau sholat fardu. Tapi kalau masuk bukan karena sholat atau ada keperluan ke masjid, Nabi sholat. Makanya kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Tapi Nabi kalau mau sholat fardu karena langsung qomat jadi imam. Ya, makanya kalau qomat itu bolehnya itu kalau kita sudah ngeliat imamnya. Kalau imamnya belum kelihatan, belum boleh qomat. Aturannya memang begitu. Ya, bukan itu suara apa? Qomat. Imamnya siapa? Kagak ada lah. Yang benar. Itu makanya qomat di masjid itu ada imam rawatib yang bertanggung jawab. Dan yang menyuruh qomat itu imam rawatibnya. Imam rawatib yang harus menyuruh qomat. Kalau kata imam rawatibnya qomat sudah. Kalau kata imam rawatibnya belum. Yang berhak menyuruh qomat itu adalah imam rawatibnya. Ya. Tapi aturan berjamaah itu seperti itu. Cuman sekarang kan sudah ada waktu dibuat oleh kita. Ya, biasanya imamnya juga sudah ada, begitu bunyi langsung qomat. Baik. Nah, karena Abu Zar tinggal di masjid, lalu ketika itu beliau ceritakan dalam hadis ini dari Abu Zar bahwa dia mengatakan saat ditinggal di masjid, anna nazan min ashabi Rasulillah SAW, ada sekelompok orang, kata Abu Zar,
yang disaksikan oleh Abu Dzar ketika itu datang ke rumah Nabi. Karena berdampingan masjid dengan rumah Nabi SAW. Waktu itu Abu Dzar lagi di masjid. Sekelompok orang banyak datang ke rumah Nabi. Dan sekelompok orang ini tentulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Datang banyak ketika itu datang ke rumah Nabi. Mereka yang datang ini mau protes kepada Nabi SAW. Kalau sekarang namanya apa? Demo. Dulu ternyata sudah ada demo. Para sahabat datang ke rumah Nabi demo. Cuman bedanya kalau dulu belum ada tulisan. Kalau sekarang kan sudah ada tulisannya pakai spanduk. Turunkan presiden. Gitu. Contoh ini mah contoh. Ini ada live-nya ya. Lupa. Ini kan contoh doang, ada tulisannya. Kalau sekarang mah itu contoh, ya kan? Dulu belum ada tulisan, belum ada. Mereka diam-diaman aja, nggak teriak-teriak juga. Pokoknya mereka sekelompok orang, banyak orang yang datang ke rumah Nabi. Apa tujuan mereka? Mereka mau protes kepada Nabi SAW. Ya, Abu Dzar ceritakan kita, annan nasa min ashabi Rasulillah. Ada sekelompok orang banyak, kata Abu Dzar, datang ke rumah Nabi dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa yang mereka protes kepada Nabi SAW ketika itu? Begitu mereka sampai di hadapan atau di rumah Nabi SAW, kemudian Nabi keluar dari rumahnya dan menyambut mereka. Nah, itu bedanya dengan yang sekarang. Kalau dulu Nabi begitu ada yang datang mau protes, Nabi layani mereka. Kalau sekarang orang kalau demo, yang di demo kagak ada, kabur tak tahu kemana. Ini mah contoh, ya kan? Dulu waktu awal-awal dia bilang, saya mah kalau di demo mah siap gitu. Dulu itu. Ya. Sekarang orang demo dia kabur. Tapi Nabi menghadapi mereka, melayani mereka. Apa yang mereka butuhkan? Nabi hadapi mereka. Mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, qalu lin Nabi sallallahu. Mereka mengatakan kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kata mereka. Salah seorang dari juru bicara mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, kata mereka. Salah seorang yang mengatakan, ini yang menjadi juru bicaranya. Kalau sekarang apanya namanya itu kalau demo tuh? Oratornya. Yang ngomong lah pokoknya. Dia datang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kata dia, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, itu kata dia. Orang-orang kaya itu semuanya sudah memborong, semua pahala itu diborong oleh mereka. Ternyata mereka memprotes orang kaya yang memborong semua pahala. Berarti ini yang datang nih siapa nih? Nah, orang-orang miskin. Ternyata nih sekelompok banyak orang sahabat Nabi ini ternyata orang-orang miskin semua. Dan mereka datang kepada Nabi memprotes tentang orang-orang kaya. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya itu, kata mereka, sudah memborong semua pahala. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Dikatakan, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Wahai Rasulullah, mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka ibadah sama dengan kami juga ibadah. Kata mereka nih. Cuma bedanya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Cuma mereka, kata juru bicara nih, mereka orang-orang kaya itu punya harta, bersedekah dengan hartanya. Kalau masalah ibadah, kami sama dengan mereka. Cuma mereka punya harta, kami nggak punya. Mereka bersedekah, kami sedekah dengan apa? Berarti pahala diambil semua sama mereka. Gitu maksudnya. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Ini orang miskin yang datang, karena mereka nggak bisa bersedekah, ya kan? Nggak bisa bersedekah dengan hartanya, sementara orang kaya sedekah dengan hartanya. Di sisi lain, ibadah kita sama dengan mereka. Berarti kita kalah dengan mereka, gitu loh maksudnya. Pahala mereka lebih banyak, dan mereka mengatakan pahala sudah diborong oleh mereka semuanya.
Gimana ya Rasulullah? Seakan-akan mereka ingin mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya kami yang nggak punya harta ini bisa sama dengan mereka walaupun mereka punya harta? Gitu maksudnya. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kaya dulu di zaman Nabi, para sahabat, ternyata mereka juga rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin ibadah, walaupun kaya, gitu maksudnya. Kalau sekarang kan orang kaya sedikit aja, apa? Ke masjid juga udah malas, ya kan? Kalau lagi susah aja dia ke masjidnya. Kalau lagi susah dia baru ke masjid, dia baru ingat sama Allah. Tapi begitu udah kaya sedikit, lupa dia. Sedekah juga udah enggak, ibadah juga udah enggak. Salat malam udah sibuk dengan hartanya, udah enggak sempat bangun malam. Salat subuhnya juga udah kesiangan. Salat maghribnya terlambat. Salat isya kemalaman. Betul tidak Bapak Ibu? Salat zuhur terlambat. Salat asar, oh udah ketinggalan udah. Ya. Mentang-mentang kaya gitu maksudnya. Mentang-mentang jadi pejabat, udah lupa ibadahnya. Baru jadi RW doang padahal. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan di sini maksudnya, contoh doang ini. Ini contoh doang. Baru juga jadi RW, belum jadi lurah, belum jadi camat. Kalau jadi gubernur lebih parah kayaknya. Ya, jangan. Ini contoh para sahabat. Makanya orang-orang miskin itu datang kepada Nabi, mereka protes tentang orang-orang kaya yang beribadah kepada Allah. Nggak bisa, kata dia, kami sama dengan mereka itu, ibadahnya sama, cuma mereka punya harta, kami nggak punya. Gitu maksudnya. Gimana caranya supaya kami juga bisa sama-sama seperti mereka? Nah, jadi Nabi ini seorang yang bijak, seorang yang cerdas, ya Rasulullah SAW. Nabi memberikan jawaban yang membuat mereka menjadi tenang. Bukan kabur dianya. Dijawab, diladeni mereka itu. Apa jawaban Nabi SAW? Ini kecerdasan Nabi SAW. Makanya salah satu sifat Nabi itu yang kita kenal apa yang kalau cerdas namanya? Kan ada 4 tuh. Siddiq, apa lagi? Terus Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah itu artinya apa? Cerdas. Ya, fatonah itu artinya cerdas. Nabi itu seorang yang cerdas dan bijak. Ya, Nabi itu cerdas dan bijak. Karena dia cerdas, jadi bijak. Biasa kalau orang cerdas tuh bijak. Tapi kalau orang pinter belum tentu bijak. Di negeri ini banyak orang pinter tapi nggak cerdas. Betul Bapak Ibu. Beda pinter sama cerdas itu beda. Orang pinter banyak, tapi cerdas itu sedikit. Ya, pinter, banyak orang pinter. Makanya pada korupsi itu tuh orang-orang pinter semua. Betul tidak? Kata Imam Ghazali, bedanya pinter dengan cerdas. Kalau pinter itu yang lebih dominan otak kirinya. Tapi kalau cerdas otak kanannya. Nah, begitu dia gabungkan antara pinter dan cerdas, maka disitulah hikmah. Kata Imam Ghazali nih. Hikmah itu orang yang bijak. Bukan hanya bijak di sana, tapi juga bijak di sini. Itu bukan cuma bijak sana, tapi juga bijak sini. Ada orang cuma bijak sini doang, tapi di sono kagak bijak. Iya, penggabungan pintar dengan cerdas itu bijak. Hikmah namanya, bahasa Al-Qur'annya adalah hikmah. Dan Nabi SAW orang yang menghubungkan antara pintar dan cerdas. Nah, kayak Nabi ini menjadi orang yang bijak. Coba nih Bapak Ibu, saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Ketika ada orang Arab Badui yang buang air di dalam, buang apa namanya? Ya buang air kecil dalam masjid. Ingat kan? Buang air kecil dalam masjid. Sahabat marah ketika itu, sampai Umar pun mau ngebukin dia. Tapi apa kata Nabi SAW? La ya Umar, da'ahu, kata Nabi. Jangan tinggalkan dia, biarkan, kata Nabi SAW. Biarin aja.
Dia buang air kecil dalam masjid. Orang waktu itu lagi kumpul. Dia tiba-tiba izin, ya Rasulullah, istazantu ya Rasulullah. Aku izin wahai Nabi. Ini orang Arab Badui. Arab Badui itu kan Bapak Ibu. Arab Badui itu kalau di Madinah itu orang yang tinggalnya di pinggir-pinggir Madinah. Kalau ibarat kata nih kita kalau di sini ada orang perumahan, ada orang apa? Gitu maksudnya, tapi saya nggak enak ngomongnya. Ya kan gitu tuh biasa kita beda-bedain. Ada orang perumahan, ada orang kampung. Nah gitu tuh maksudnya. Padahal masih di situ juga. Nah gitu orang Badui itu, Arab Badui itu maksudnya itu tadi orang kampungnya pinggir gitu maksudnya. Nah orang-orang Arab Badui ini kan kadang-kadang adabnya kan kurang karena mereka juga belum paham. Gitu maksudnya. Nah diizin tuh, diizinkan Nabi, silakan kata Nabi. Nabi tidak tahu dia mau ngapain. Begitu diizinkan Nabi, dia berdiri. Lalu tiba-tiba di pojokan sebelah kiri masjid, sebelah kanan masjid, dibuang air di situ, buang air kecil. Ya pipis di situ. Sahabat yang lain marah. Masjid dikencingin kan begitu. Masuk Umar juga marah ketika itu. Mau berdiri Umar kata Nabi, "La ya Umar. Da'ahu ya Umar." Kata Nabi, "Jangan wahai Umar, biarkan saja," kata Nabi. Biarin dia buang air kecil itu, biarin sampai selesai. Jangan diganggu kata Umar. Benar, sampai selesai dia, sampai lega, selesailah kata dia. Setelah itu bersih, panggil Nabi. Ta'al kata Nabi. Panggil sini kata Nabi. Kamu tahu ini apa kata Nabi? Ini masjid, tempat yang suci, nggak boleh dikotori, apalagi dengan najis kata Nabi. Berarti engkau salah kata Nabi. Karena engkau salah kata Nabi, maka engkau aku hukum kata Nabi. Ada hukumannya. Ditanya oleh dia, apa hukumannya Rasulullah kata dia? Kata Nabi, engkau cari air 1 ember, lalu engkau siram itu bekas buang air kecilmu, lalu kalau bisa tanahnya buang keluar. Dulu kan belum pakai ubin kayak begini nih, masih pasir doang dulu, ya kan? Makanya dulu sahabat juga dan Nabi sholatnya pakai sepatu, pakai sendal dulu karena masih pasir. Dulu mereka sering pakai sepatu, pakai sendal sholatnya. Sekarang aja pakai ubin kan nggak mungkin pakai sepatu. Buang keluar. Lalu ketika itu setelah Nabi memberikan hukuman begitu, dia senang. Kenapa dia senang? Karena hukumannya cuma segitu. Dia tanya kepada, hanya itu hukumannya Rasulullah kata dia. Iya kata Nabi. Nah itu tuh waktu itu dikenal tuh doanya. Dia langsung berdoa, orang Arab Badui itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lainnya nggak usah, galak-galak gitu kata dia. Apalagi doa yang Umar, maksudnya Umar tuh galak. Tapi sih nggak ada itu doanya, nggak ada begitu. Cuman kalau doanya ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku dan Muhammad saja. Itu ada doanya. Saking senangnya dia hukuman Nabi itu. Setelah dia lakukan itu, dia pergi, lalu Nabi panggil Umar, ya Umar ta'al. Kata Nabi, wahai Umar sini. Tahukah engkau kenapa aku biarkan, aku melarangmu untuk mendatangi dia ketika saat dia buang air kecil? Kalau engkau datangi dia waktu dia buang air kecil, dia akan ketakutan dan belum selesai. Engkau kejar dia lari sepanjang masjid, ini masjid kotor semua kata Nabi. Itu bijaknya Nabi SAW begitu. Makanya dibiarkan saja supaya kotornya di situ doang kata Nabi, sehingga membersihkannya gampang. Barulah nyambung Umar. Oh iya kata Umar, itulah bijaknya Rasulullah. Kalau kita kan yang ada cuma marah aja, gebukin aja tuh orang sembarangan kan begitu kita. Ya, tapi bijak dan banyak hal-hal lain bagaimana bijaknya Rasulullah. Nah, ketika itu dihadapi dari Rasulullah. Begitu Nabi ditanya seperti ya Rasulullah, bagaimana caranya kami orang-orang miskin ini bisa sama seperti mereka? Karena ibadah kami sama dengan mereka. Sementara mereka punya harta, kami nggak punya untuk berinfak sedekah. Gimana caranya? Kata mereka. Jawaban Nabi SAW ketika itu. Faqala Rasulullah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi kepada mereka, bukankah Allah telah menjadikan dalam diri kalian itu banyak yang bisa disedekahkan? Tapi jangan salah paham. Berarti tangan bisa disedekahin dong, telinga disedekahin, bukan begitu maksudnya.
Banyak hal yang bisa kalian sedekahkan yang Allah jadikan dalam diri kalian. Kata Nabi SAW. Apa contohnya? Nabi sebutkan dalam hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kali ucapan tasbih. Apa itu tasbih ucapannya? Subhanallah. Kata Nabi, sedekah. Setiap kali kita mengucapkan subhanallah, kata Nabi, sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap kali kita tahmid, alhamdulillah, sedekah, kata Nabi. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap kali kalimat tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan setiap kali kita bertakbir, sedekah, kata Nabi. Ya. Wa amrin bil ma'ruf, amar ma'ruf, ngajak orang dalam kebenaran, memerintahkan orang untuk berbuat baik, sedekah, kata Nabi. Bahkan itu Bapak Ibu, sedekahnya luar biasa tuh. Nyuruh orang melakukan kebaikan, ngajak orang dalam kebaikan. Kalau melalui kita dia lakukan sebuah kebaikan itu, wah ini luar biasa buat kita nih keutamaannya. Ada sebuah hadis Nabi menceritakan, ketika ada seorang hamba di surganya Allah, dia masuk surga ketika itu, dan dia melihat dulu orang yang mengajarkan kepada dia sebuah kebaikan dan dia amalkan, dan dia masuk surga gara-gara itu. Dan dia lihat orang yang mengajarkan dia dulu itu masuk neraka. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, itu kenapa dia masuk neraka? Saya masuk surga ini karena aku mengamalkan apa yang disampaikan olehnya. Karena dialah aku mengamalkan itu sehingga aku masuk surga. Apa kata Allah? Berarti tarik tangannya. Tarik tangannya bersamamu ke surga. Itu gara-gara apa coba? Karena gara-gara dialah orang itu beramal lalu dia masuk surga. Padahal masuk neraka. Kata Allah, berarti kau bisa tarik tangannya, ajak bersamamu ke surga. Tuh. Ngajarin orang yang benar. Kalau melalui kita dia dapat melakukan itu, Masya Allah, bisa meringankan kita kelak di akhir. Ya. Tapi sebaliknya juga begitu. Ngajarin orang nggak benar, begitu kita mau masuk surga, dia datang, ya Allah, dulu dia ngajarin saya nggak benar, makanya saya masuk neraka tuh gara-gara ajaran dia. Gitu. Apa kata Allah? Tarik dia bersamamu ke neraka. Tuh, hati-hati tuh ngajarin orang copet, hati-hati. Serius, bisa membuat kita sengsara di akhir. Maka kalau ngajarin orang yang benar-benar, ya, kayak ustadz kan ngajarin orang yang benar-benar. Tapi jangan jadi ustadz semua. Maka kalau jadi ustadz semua, banyak saingan saya. Iya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Baik ya. Nah, jadi step itu adalah sedekah kata Nabi SAW. Wa nahyin 'anil munkarin, dan juga melarang orang dari kemungkaran, sedekah. Bahkan terakhir di hadis ini Nabi beginikan kepada sahabat, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bud'i itu artinya ini, bahkan kata Nabi, ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya. Tahu kan maksudnya Pak? Ini kalau yang masih pasti ngerti nih, pasti nyambung nih kalau yang masih. Kalau yang udah enggak nyambung ini mah. Bahkan ketika salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, mendatangi istrinya, meletakkan syahwatnya kepada istrinya. Apa kata Nabi SAW? Itu sedekah. Tuh Pak, berarti kalau nggak punya uang kita bersedekah. Apa? Datangi istri kita, Bu, sedekah. Gitu selesai. Ya gitu maksudnya kalau yang masih, ya. Nabi mengatakan seperti itu. Bahkan seorang sahabat mengatakan ketika di antara mereka mengatakan, apa kata dia? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah benar? Tadi kan Nabi mengatakan begitu. Dia ingin meyakinkan benar ucapan Nabi itu. Apa emang benar kata dia kepada Nabi? Apa benar ketika salah seorang di antara kami mendatangi istrinya, meletakkan syahwatnya kepada istrinya, emang dia dapat pahala gitu? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fi haram.
kana alaihi wizrun. Bukankah engkau tahu bahwa ketika ia letakkan syahwatnya kepada yang haram, maka baginya dosa. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka oleh karena itu ketika ia letakkan syahwatnya kepada yang halal, maka baginya pahala. Tuh. Makanya sekarang sebagian orang mengatakan sama dengan membunuh orang Yahudi 60 orang. Padahal kagak ada hadisnya itu. Nggak ada hadisnya. Ya. Jadi kalau ngomong istrinya, "Bu, bunuh Yahudi yuk." Begitu kata dia. Kata istrinya, "Yang kemarin belum dikubur 60 orang," kata dia. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi itulah terjemah dari hadis ini. Ya. Apa pelajaran dari hadis bisa kita ambil? Pertama pelajarannya adalah ketika sekelompok orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW dan memprotes tentang orang-orang kaya, supaya bagaimana mereka sama seperti orang kaya itu, ini menunjukkan ada satu sikap dalam diri para sahabat ketika itu orang-orang beriman. Apa sikap itu? Fastabiqul khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu tuh sifatnya orang beriman, Bapak Ibu. Orang beriman itu memiliki sikap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang miskin, nggak punya harta, tapi mereka nggak mau dikalahkan oleh orang kaya yang punya harta. Walaupun sesungguhnya mereka melakukan sedekah dengan takbir, tahlil, tahmid, sementara orang kaya itu bersedekah dengan hartanya, tetap aja memang nggak bakal bisa mencapai seperti orang kaya, karena beda nilainya. Tapi Nabi sudah menyenangkan hati mereka. Ya. Sedekah dengan tahlil, tahmid, takbir. Tapi ingat, sedekah dengan takbir, tahmid, tasbih, tahlil itu buat orang-orang yang nggak punya harta. Kalau orang kaya sedekahnya bukan dengan itu, dengan harta. Kadang-kadang orang kaya sedekahnya cuma takbir, tahlil, tahmid doang. Begitu kotak infak lewat, dia cuma subhanallah. Oh, subhanallah. Pada orang kaya, kotak infak lewat, begitu mau datang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah, 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 gitu kata dia. Ya. Atau begitu kotak infak lewat, dia cuma tersenyum doang. Senyum dia. Begitu dia, kok senyum? Senyum juga sedekah. Begitu katanya. Itu bukan buat orang kaya. Orang kaya itu sedekahnya dengan harta. Begitu maksudnya. Bukan dengan senyuman. Nah, bagi orang yang tidak punya harta, baru tuh benar. Senyum dia sedekah. Takbir, tahlil, tahmid, tasbih, sedekah semuanya. Buat orang yang tidak punya harta. Maka karena itu, ini jiwa mereka, ini jiwa fastabiqul khairat. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang beriman itu memiliki jiwa fastabiqul. Mereka tidak mau dikalahkan oleh orang lain dalam hal masalah akhirat atau dalam masalah kebaikan. Ini dalam kehidupan kita harus seperti itu. Dalam kebaikan itu jangan mau dikalahin sama orang. Ini kadang-kadang kita kalau masalah akhirat nih, masalah agama atau masalah akhirat, kalau ada sesuatu pasti kita mengatakan yang lainnya duluan, saya mau belakangan. Tapi kalau masalah dunia nih, dia nggak mau ketinggalan, pasti dia duluan. Paling gampangnya masalah makan. Makan mana mau dia terakhir. Kalau terakhir nggak dapat Ustaz, harus duluan, begitu. Tapi kalau masalah akhirat nih, belakangan mulu. Begitu masuk masjid, bukannya nyari saf pertama, mojok ke belakang. Ini contoh, ini mah contoh. Kalau taklim mah nggak apa-apa, Pak. Maksudnya kalau masuk masjid, jiwa orang yang fastabiqul khairat itu, begitu dia masuk masjid, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Saf pertama, dia langsung tuju saf pertama. Itu orang yang jiwa fastabiqul khairat. Kenapa? Karena dia tahu saf pertama lah yang paling besar nilainya. Begitu harusnya. Karena Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fis safil awal wal azan." Andaikan mereka tahu keutamaan saf pertama, kata Nabi SAW, dan keutamaan azan, maka pastilah
dengan diundi pun mereka akan mau untuk mendapatkan saf pertama. Di sini diundi nggak saf pertamanya siapa yang dapat? Bapak Ibu? Hah? Tuh, nggak diundi di sini mah. Siapa yang pertama datang udah langsung ke depan. Nggak enak Ustadz. Kenapa emangnya? Ntar disuruh jadi imam. Siapa yang nyuruh? Pede amat. Gitu maksudnya. Cari saf pertama. Ini paling besar nilainya. Kata Nabi SAW. Ini menunjukkan fastabiqul khairat. Jiwa mereka. Jiwa orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Nah itu demikian para sahabat. Makanya para sahabat Nabi SAW itu dulu kalau masalah yang kayak begitu tuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dalam masalah kebaikan Abu Bakar itu paling unggul. Gara-gara itulah salah satunya kenapa Abu Bakar itu masuk surganya, semua pintu surga memanggil dia. Hikmatnya Abu Bakar itu ketika dia nanti masuk surga, semua pintu surga memanggil dia. Salah satu keunggulannya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang tidak bisa dikalahkan dalam kebaikan. Bahkan dengan Umar pun, Umar kalah masalah kebaikan kalau dengan Abu Bakar. Ya, makanya ini kita contoh nih, jiwa yang kayak begini nih. Ya, selalu pertama melakukan kebaikan sebelum orang lain melakukannya. Orang belum ada yang datang, dia udah hadir. Itu luar biasa. Orang belum ada yang sholat, dia udah sholat duluan. Nggak benar kalau begini nih. Belum ada yang azan, udah azan duluan dia. Ini nggak benar. Ya, maksudnya kalau udah masuk waktu juga maksudnya. Ini belum ada masuk waktu, dia udah datang azan duluan, nggak sah. Ya, itu dalam kebaikan. Kalau ada apa-apa dengan masjid, begitu disampaikan kepadanya, dia mengatakan, saya semuanya. Contoh nih contoh, masjid butuh karpet, ganti karpet. Panitia bikin lah tuh, minta dana kepada jamaah, datangin. Mana nih kita bikin list aja, butuhnya berapa? 30 juta. Butuh dananya 30 juta, ganti karpet. Bikin list 1 sampai 30. Begitu dia edarin ke salah satu jamaah, Pak Haji contohnya, Ji, ini kita butuh karpet nih masjid nih. Kata Pak Hajinya, berapa butuhnya? 30 juta. Ya udah, yang lainnya dulu. Tar kalau udah yang lain semuanya, tar kurangnya baru saya yang nutupin. Wah, enak sih ngomongnya. Yang lainnya dulu, kata dia. Kalau 30 kan listnya itu 1 2 sampai 30, kan 30 juta. Dengan ancar-ancar 1 orang 1 juta. Ya kan? 30. Begitu dia edarin kepada yang lain tuh sampai 30, dapat tuh 30 juta. Dia datang lagi. Pak Haji yang tadi, gimana kata dia? Dapat nggak? Alhamdulillah Ji, dapat. Udah 30 juta. Tuh, apa kan kata saya? Begitu kata dia. Tapi dia infak nggak dia? Kagak. Ini orang pinter pelit. Ya, pinter pelit. Harusnya gimana coba? Begitu ditanya berapa biaya? 30 juta. Saya semuanya. Tuh, mantap baru tuh. Itu baru benar fastabiqul khairat namanya. Nggak ngasih kesempatan sama orang. Dia semuanya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Ya. Tapi kalau udah sesuatu yang sudah kita berikan di masjid ini, jangan kita kecewa ketika tidak digunakan. Kadang-kadang kita begitu tuh. Saya ada beberapa masjid ngadu sama saya. Jadi dia ngasih sajadah buat imam. Ternyata tuh sajadah kagak dipakai. Karena banyak yang ngasih juga. Akhirnya dipakai lah salah satu yang karena sajadah dia lihat nggak pernah dipakai, diambil lagi sama dia. Ini maksudnya sajadahnya nggak dipakai ya, saya ambil lagi. Ini orang nggak ikhlas. Betul Bapak Ibu, ini kejadian. Sesuatu yang sudah kita berikan di masjid, ya sudah. Mau diapain sama orang masjid? Cuma seorang masjid, yang penting kita sudah ikhlas memberikannya, pahalanya sudah dapat. Masalah dipakai atau tidak, yang penting ikhlas kita sudah ngasihin ke masjid. Gitu loh maksudnya. Ini kadang-kadang kita begitu, nggak dipakai, diambil lagi sama dia. Nah ini nggak ikhlasnya orang nih. Kalau mana nggak ikhlas? Ya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya. Sampai di mana tadi? Nah, yang pertama tadi ya, fastabiqul khairat. Pelajaran dari hadis ini.
Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan inilah jiwanya orang-orang beriman, yang memiliki jiwa perlombaan dalam kebaikan. Gak mau dikalahin sama orang dalam masalah kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, ini hadis ini menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang sikap atau sifat as-sakhi. Sakhi itu artinya dermawan. Ini orang miskin datang kepada Nabi, protes kepada Nabi tentang orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya ini orang-orang dermawan. Harta mereka mudah memberikannya di jalan Allah. Di sisi lain mereka juga rajin ibadah kepada Allah. Gitulah maksudnya. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita, kalau kita punya harta, walaupun sedikit, jadilah orang yang dermawan. Mudah memberikannya di jalan Allah. Orang dermawan itu Bapak Ibu, kalau mau ngasih, nggak pernah lihat mau dikasih itu siapa. Mau orang kaya, orang miskin, karena dia memang orang dermawan, nggak pernah ngelihat. Kasih aja sama dia. Sama dengan Jumat berbagi tuh. Jumat berbagi, dikasih ke masjid. Dia nggak melihat orang itu orang miskin, orang kaya. Semuanya dikasih sama dia. Itu orang dermawan namanya. Nggak usah nanya, begitu keluar masjid, Bapak kaya apa miskin? Kaya, nggak dapat. Nggak usah. Itu orang dermawan namanya. Ya, nggak usah pilih-pilih. Maka hadis ini menunjukkan betapa orang-orang kaya itu habisnya menjadi orang dermawan dengan harta yang mereka miliki. Lihatlah para sahabat, dan emang benar sih. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kaya-kaya itu semuanya, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, ketika saat mereka meninggalnya, siapa di antara mereka yang punya warisan yang banyak ketika saat meninggal? Nggak ada. Utsman bin Affan, ada nggak warisannya meninggal? Nggak ada. Abdurrahman bin Auf, ini orang kaya raya. Umar bin Khattab, Abu Bakar, nggak ada meninggalkan warisan. Kenapa? Karena sebelum mereka meninggal, mereka sudah bagi-bagi semuanya. Nggak ada tuh yang ditahan, nggak ada yang punya villa, nggak ada yang punya apalah begitu ya. Kalau kita kan sekarang ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, begitu kita meninggal, tinggal semuanya. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya yang punya villa sekarang jual-jualin, infakin duitnya. Enak aja Ustaz ngomongnya. Emang begitu harusnya. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal, siapa yang dapat? Orang yang masih hidup. Betul tidak? Iya kan? Makanya tuh waktu Umar dan Abu Bakar, kalau Umar menginfakkan separuh dari hartanya, lalu Abu Bakar semua hartanya diinfakkan, ini kan luar biasa nih. Sampai Nabi tanya kepada apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu, Allah dan Rasulnya. Itu tuh kalau para sahabat tuh Bapak Ibu, mereka menginfakkan seluruh hartanya itu. Kenapa? Karena mereka sangat yakin bahwa rezeki anak dan istrinya itu sudah ada diatur oleh Allah. Gitu maksudnya. Jadi gitu Ustaz, nanti saya infakin semua nih di rumah ini, kata dia. Ya hati-hati juga. Saya nggak tanggung jawab. Nanti kalau Bapak infakin semuanya, istri kita nanya, untuk anak-anak dan kita apa Pak? Allah dan Rasulnya. Nggak tahu tuh istri kita siap apa enggak gitu. Makanya saya siap insya Allah. Ibu-ibu masih siap insya Allah. Siap mengusir Bapak maksud dari rumah. Ya. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang dermawan? Orang yang dermawan itu ketika Allah mengatakan ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang dermawan itu adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika saat lapang maupun ketika saat sempit. Lagi lapang, infaknya gede. Lagi sempit, infaknya sedikit. Tapi nggak pernah berhenti. Gitu maksudnya. Itu orang dermawan. Ya. Yang ketiga, hadis ini menggambarkan tentang sedekah dan infak. Apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau sedekah itu lebih luas maknanya dibanding infak. Kalau infak itu khusus bentuknya materi atau uang, itu infak. Ya, dalam ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kamu sampai kepada sebuah kebaikan yang sesungguhnya sebelum kamu menginfakkan hartamu, menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai, kata Allah. Harta kita yang terbaik itu diinfakkan. Allah katakan begitu.
Jadi kalau infak itu lebih apa namanya, pengertiannya lebih khusus, materi atau harta. Tapi kalau sedekah luas. Tadi semua yang diucapkan dengan zikir kita kepada Allah semuanya sedekah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, setiap matahari terbit di pagi hari, maka berikan sedekah dari persendianmu. Dengan apa maksudnya? Salat duha. Itu maksud Nabi. Setiap matahari terbit setiap pagi, maka berikan setiap persendianmu dengan salat duha. Itu sedekah persendian. Ya. Atau salat syuruk. Salat syuruk habis salat subuh jangan pulang ke rumah. Salat syuruk sampai matahari terbit. Di sini ada nggak bunyi waktu syuruknya? Bunyi ya. Nah, kalau waktu bunyi waktu syuruk, kalau pas waktu bunyi syuruk itu adalah pas syuruk, berarti lewatin 5 menit setelah berbunyi. Karena kalau pas matahari terbit banget itu nggak boleh sholat. Dilewatin dulu 5 menit atau 10 menit baru sholat syuruk 2 rakaat. Pahalanya apa kata Nabi? Sama dengan umroh yang sempurna. Cuma duduk doang di masjid dari subuh sampai syuruk. Tapi bagi orang yang tidak punya pekerjaan yang lebih cepat berangkat, jangan menunggu syuruk, padahal dia masuk kantor harus jam 7, kantornya jauh, saya nunggu syuruk, terlambat mulu setiap hari ke kantor, itu nggak boleh juga. Ya, atau saya nanya, kok terlambat mulu? Saya nunggu syuruk pak, nggak boleh tuh. Nah, kewajiban dia adalah kerja, itu sunnah. Tapi bagi kita yang tidak ngapa-ngapain, kenapa tidak manfaatkan itu? Dari subuh nggak usah pulang, tunggu sampai syuruk. Habis syuruk sini lagi, tunggu sampai duha, nggak usah pulang. Duha tunggu lagi sampai zuhur, nggak usah pulang. Zuhur tunggu sampai asar, nginep di sini. Lama-lama istri kita datang, ini bapak kemana nggak pulang-pulang? Gitu kata dia. Tapi bapak ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi itu bentuk sedekah. Jadi sedekah itu banyak. Senyummu kepada saudaramu, sedekah. Membuang duri dari jalan, sedekah. Jadi kalau kita punya harta kita untuk bersedekah, kita bisa banyak bersedekah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Banyak hal. Setiap kebaikan itulah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Mengajak orang dalam kebenaran, melarang orang dalam keburukan, semua sedekah bisa kita lakukan. Ya. Baik. Yang keempat pelajaran dari hadis ini, tajuzul hasad. Bolehnya iri. Iri yang dibolehkan. Kan iri itu nggak boleh sebenarnya, hasad itu kan nggak boleh. Tapi ada 2 iri yang dibolehkan. La hasada illa fisnataini kata Nabi. Tidak ada iri kecuali dalam 2 hal yang dibolehkan. 1, orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, lalu dia mengamalkan Al-Quran itu. Kita boleh iri kepadanya. Ini orang benar-benar alim benar nih orang nih. Saya ngiri sama dia. Kenapa dia bisa alim begitu, saya enggak? Kenapa dia rajin ke masjid salat berjamaah, saya enggak? Nah, kita boleh iri itu kepada orang begitu. Tapi iri yang kayak begitu jangan berbuat jahat. Besok saya umpetin sendalnya biar gak ke masjid, dia rasain. Nah, itu nggak benar irinya. Ya, jahat itu berarti. Irinya itu boleh. Saya iri sama dia. Kenapa? Dia rajin ke masjid, sementara saya nggak bisa. Saya iri sama dia. Kenapa? Dia rajin baca Quran, saya kok belum bisa. Saya iri sama dia. Kenapa? Dia rajin sholat tahajud, saya nggak bisa. Ini kadang-kadang orang, Bapak Ibu, rajin sholat tahajud, dia ngomong sama orang. Ini sama orang yang malas sholat tahajud ngomongnya, orangnya ria, dia mah ngomong kemana-mana. Dianya sendiri kagak pernah sholat tahajud. Kan nggak begitu tuh? Jangan. Kita bisa melakukan itu. Ya. Jadi itu iri boleh. Yang kedua, iri yang boleh itu yang kedua, ketika seseorang diberikan harta oleh Allah, kekayaan oleh Allah, lalu dia bersedekah dengan hartanya. Kita boleh iri sama dia. Seperti para sahabat ini irinya. Para sahabat ini iri kepada orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka bersedekah dengan hartanya. Kita boleh, boleh. Apalagi kalau kita yang kaya, punya harta, iri dengan orang kaya yang lain yang bisa bersedekah. Boleh kita iri kepada mereka. Kenapa dia bisa bersedekah, berinfak, padahal saya juga punya harta, saya juga
uang, tapi saya nggak bisa kayak dia. Kita boleh iri kepadanya. Hanya dua itu yang dibolehkan iri. Kalau yang lain nggak boleh. Artinya iri itu boleh masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, nggak boleh iri. Dia kadang-kadang lihat rumah orang nambah satu, dia iri. Kenapa sih dia bisa beli rumah lagi satu lagi? Saya beli gini aja. Ini aja kagak bisa direnovasi aja nggak bisa. Dia udah beli 3 rumah. Mobilnya udah 2. Aduh, gimana nih orang? Uang dari mana? Akhirnya begitu tuh ngirinya. Dia istrinya udah 2, saya baru 1 aja istri saya. Itu boleh nggak ngiri begitu tuh Pak? Hah? Boleh nggak ngiri begitu tuh? Nggak ada yang berani jawab. Itu ngirinya dunia apa akhirat itu? Dunia akhirat ya. Baik Bapak Ibu, oleh karena Allah. Jadi iri itu hanya boleh dalam ketaatan kepada Allah. Dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, kita boleh iri dengan orang lain. Tapi kalau masalah dunia, masalah harta, masalah materi, jabatan dan sebagainya, tidak boleh. Ya, nggak boleh ngiri sama orang. Ya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah anwa'us sadaqah, tentang macam-macam kebaikan yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam sedekah yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Jadi jangan pernah kita putus asa. Kalau kita nggak punya harta untuk bersedekah dengan harta, kita bisa dengan sedekah dengan apapun. Sambil kita berzikir kepada Allah. Maka nilai zikir itu, Bapak Ibu nih, hadis sahih Nabi mengatakan. Kata Nabi suatu ketika para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum." Maukah aku beritahu kepada kalian, kata Nabi, sebaik-baik amal kalian, bahkan lebih baik daripada emas yang kalian infakkan, harta yang kalian infakkan, lebih baik daripada itu semuanya, kata Nabi SAW. Mau nggak saya kasih tahu, kata Nabi kepada para sahabat? Kata mereka, bala ya Rasulullah. Iya wahai Nabi, tunjukkan kepada kami apa itu amalannya yang lebih baik. Amalan yang terbaik itu lebih baik daripada berinfak dengan emas, berinfak dengan apapun, itu lebih baik. Kata Nabi, jawaban Nabi, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, nilai zikir kepada Allah itu melebihi dari semua ibadah yang kita lakukan. Coba yang coba. Karena apa? Karena semua ibadah itu hakikatnya adalah zikir kepada Allah. Coba sholat zikir atau tidak? Zikir. Maka surat Toha Allah mengatakan, aqimis shalah li zikri, dirikanlah oleh kalian salat untuk berzikir kepadaku, mengingat aku, kata Allah. Jadi zikir itu, mengingat Allah itu setiap saat, setiap waktu itu, itulah nilai yang paling tinggi ibadah kita. Bahkan dibanding menginfakkan emas kita di jalan Allah. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Orang kalau menginfakkan emasnya di jalan Allah, menginfakkan emasnya ini ke masjid kemana gitu, tapi dia tidak ingat Allah ketika itu, nggak ada nilainya. Maksudnya nggak ingat Allah itu nggak ikhlas gitu maksudnya. Karena harus zikir juga orang menginfakkan itu. Artinya hatinya itu ingat kepada Allah, bismillah, diinfakkan, baru ada nilainya. Ya, maka oleh karena itu zikir itulah nilai yang paling tinggi dari ibadah kita kepada Allah. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis ini, ya, perbanyak zikir kita kepada Allah. Ucapan kalimat thayyibah kita. Terakhir, pelajaran dari hadis ini adalah ketika Nabi SAW mengatakan, mendatangi istrimu itu sama dengan engkau bersedekah. Apa maksudnya? Inilah yang disebutkan Nabi, bagaimana muasyarah bil ma'ruf dengan istri kita, dengan keluarga kita, menjadi orang yang baik dalam berhubungan dalam keluarga. Menjadi seorang suami, jadi seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya. Gitu maksudnya. Makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Pak, Ibu, jangan salah. Orang yang baik di luar sana itu belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau orang yang baik terhadap anak dan istrinya, inilah orang yang terbaik. Kalau cuma di luar sono menjadi orang baik, sementara di rumahnya dia orang yang tidak baik bagi anak istrinya, ini orang nggak benar. Kenapa? Karena kalau di luar itu gampang kita kamuflase. Tahu nggak kamuflase, Bapak Ibu? Apa kamuflase itu artinya bahasa Indonesianya? Apa namanya? Apa artinya?
Kamuflase itu. Kalau depan orang tuh gampang untuk bersandiwara gitu. Kan gitu, kalau depan orang kan kita gampang berbuat kayak orang baik itu kan gampang. Makanya kata Nabi, ukuran baik seseorang itu bukan di luar, tapi di rumahnya dia. Ternyata dia suka mukulin istrinya. Orang baik atau tidak? Ada seorang suami, ternyata dia suka mukulin istrinya. Ini orang baik atau tidak? Tapi kalau di luar sono ngomong sama orang lenjeh, ngomong sama orang lemah lembut. Begitu ngomong sama istrinya, sama anaknya, omongannya kasar. Ini orang nggak benar. Kalau sama orang mah gampang, ngomong lemah lembut mah gampang kita sama orang. Yang baik itu orang di rumahnya. Mampu nggak dia lemah lembut dengan anak istrinya? Mampu nggak dia berbuat baik terhadap anak istrinya? Ini kadang-kadang kan orang begitu. Di luar sana lemah lembut, di rumahnya galaknya minta ampun. Ada kan Bu? Ada Bu? Oh, ibu nggak berani jawab tuh. Ini banyak suami yang kayak gitu tuh banyak. Saya sih nggak masuk, insya Allah. Banyak begitu. Kalau di luar sana ngomongnya lemah lembut, tapi begitu di rumahnya ditakuti sama istrinya, ditakuti sama anaknya. Bahkan kadang-kadang anak istrinya mengatakan, kalau bapak nggak pulang mah enak, kita aman. Begitu katanya. Itu kalau ada istri sama anak ngomong begitu, itu suami udah nggak benar, bapak udah nggak benar. Kenapa? Sudah tidak diharapkan pulang oleh anak istrinya. Kenapa? Karena mereka tidak aman dengan ucapan dan perbuatannya. Nauzubillah. Ini suami kayak begini, suami nggak benar lah pokoknya. Apalagi kalau sampai mukulin, tuh kayak si Lesti sama si Rizky itu begitu tuh. Sekarang emak-emak pada marah semuanya. Saya juga bingung sama emak-emak tuh, ngurusin keluarga orang. Sampai ada yang ngomong di medsos, udah dibela-belain, udah mati-matian, udah dipukulin, masih ada dicabut gitu kata dia. Ustaz tahu juga saya. Jangan, nggak benar. Haram hukumnya. Tangan seorang suami itu mendarat di tubuh istrinya, haram hukumnya. Tidak ada tempat tangan seorang suami mendarat di tubuh istri, itu nggak ada. Dan Allah sudah ajarkan itu. Kalau memang kita marah terhadap istri kita, bagaimana caranya? Allah sudah ajarkan. Nasihati. Nggak bisa juga pisah tempat tidur. Nggak pakai pukulan. Nggak pakai pukulan. Pisah tempat tidur. Nggak bisa juga nasihatin dengan orang lain. Pokok cari yang terbaik. Tapi pukul tuh nggak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Nah, hadis ini mengajarkan. Makanya dengan istrimu itu, Bapak tahu nggak kita bahwa memberikan nafkah kepada anak istri itu hukumnya wajib. Dan wajib itu adalah akan membuat kita semakin bahagia. Jadi kadang-kadang ada orang nih Pak, sama orang nih sedekah infaknya lancar terus sama orang, tapi di rumahnya anak istrinya tuh pelit. Ada nggak orang kayak begitu? Kalau sedekahnya rajin, ke masjid sedekah, anak yatim disedekahi, orang miskin disedekahi, tapi anak istrinya di rumah jarang-jarang makan karena nggak dikasih duit. Ada nggak orang begitu? Ada. Saya pernah kenal dengan orang kayak begitu. Di mana anak yatim disantunin, ada orang duafa dikasih uang, tapi anak istrinya di rumah ngeluh karena dia pelit. Ini orang nggak benar Pak. Secara Islamnya orang nggak benar. Kenapa? Karena yang paling utama di mana? Anak istrinya dulu, bukan di luar sana. Anak istrinya dulu diduluin. Ini kalau saya ngomong begitu nggak selesai-selesai. Ini udah malam banget nih. Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita hubungan dalam keluarga. Termasuk seorang suami, dia suami yang baik terhadap keluarganya. Makanya Nabi katakan, meletakkan syahwatmu kepada istrimu itu adalah bagian dari sedekahmu. Artinya hubungan baikmu dalam keluargamu itu adalah bentuk kebaikan, dan kebaikanmu kepada anak istrimu adalah sedekah. Allahu a'lam. Baik, ini saja. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi motivasi buat kita. Bagaimana kita menyayangi, ada sifat fastabiqul khairat dalam diri kita, sikap itu kita tanamkan dalam kebaikan. Jangan mau dikalahkan sama orang lain, tapi bagaimana kita mendahului setiap kebaikan itu, karena inilah jiwanya orang-orang beriman.
Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.